Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, tahukah kalian durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu tertutupnya pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi rezeki. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam sehari-hari kita itu merupakan suatu rahmat dan rezeki yang mestinya kita wajib untuk mensyukuri. Salah satu penyebab tertutupnya pintu rezeki yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Sebab ridha Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada ridha orang tua. Amarah Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada amarah kedua orang tua. Dalam hadis qudsi disebutkan yang kurang lebih maknanya seperti ini. Barang siapa di pagi hari, kata Allah, ia menyenangkan aku dengan melakukan kebajikan, melakukan amal soleh atau hal-hal yang menyenangkan aku, kata Allah, akan tetapi dia di hari itu membuat orang tuanya kecewa, membuat orang tuanya marah, maka kata Allah, aku tidak ridho kepadanya, aku kecewa, aku marah kepadanya. Tetapi barang siapa yang di pagi hari itu, kata Allah, membuat aku kecewa, membuat aku marah, tetapi di pagi hari itu juga ia menyenangkan kedua orang tuanya dengan perbuatan baiknya, maka aku pun ridho kepadanya, kata Allah. Aku memaafkan semua kesalahannya, kata Allah. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami itu disebutkan, jika ada seorang hamba yang dalam hari-harinya atau dalam ibadahnya ia lupa mendoakan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka saat itu juga Allah tutup pintu rezekinya. Makanya hati-hati teman-teman, jika kalian ingin hidupnya berkah, rezekinya mengalir lancar, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana jika orang tuanya sudah tiada? Bagaimana cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada? Nah, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada itu dengan cara menziarahi kuburnya, kirim doa kepada kedua orang tuanya, kemudian perbanyak bersalawat kepada Nabi. Sebab bersalawat itu, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti itu menyebutkan orang yang banyak bersalawat, ya, termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa demikian? Ada cerita. Jadi ada salah satu seorang ada malaikat yang dia itu punya daftar seluruh nama makhluk yang ada di muka bumi. Jadi setiap orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak hanya untuk orang yang bersalawat tersebut, tetapi juga nama ayah orang yang bersalawat tersebut. Misalkan Fulan bin Fulan bin Fulan. Itu salah satu kemuliaan salawat. Kemudian kata Nabi SAW, jika ada anak yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali dalam hari-harinya, setiap sholatnya, itu kata Nabi SAW merupakan anak yang termasuk ke dalam golongan yang durhaka. Tuh, dengar teman-teman. Sedang orang yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali sehari aja setiap sholat, itu masih tergolong durhaka. Apalagi orang yang tidak pernah mendoakan sama sekali. Jadi jika kalian merasa hidup kalian itu kurang berkah, hidup kalian itu gelisah, susah cari kerjaan atau
ya merasa kesulitan dalam hidup. Mungkin salah satu penyebab kalian itu sulit hidup, sulit dapat kerjaan atau lain sebagainya. Mungkin itu salah satu bentuk kalian durhaka kepada orang tua. Nah, jadi orang tua itu sangat mulia, teman-teman. Kenapa mulia? Sebab doa orang tua itu, ya, apalagi doa ibu, itu sama seperti doa Nabi untuk umatnya. Saking mustajabnya itu, doa orang tua itu sama seperti doa Nabi ketika mendoakan umatnya. Nah, keringat yang ayahmu keluarkan tak mampu kau gantikan dengan apapun. Satu tetes darah yang ibumu keluarkan ketika melahirkanmu tak mampu kau ganti, meskipun dengan seisi dunia. Jadi berbaktilah kepada kedua orang tua. Jika ada kedua orang tua yang sudah tiada, maka cara berbaktinya dengan menziarahi, mendoakan, kirim doa, berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Sebab itulah yang orang tua harapkan. Itulah yang orang tua harapkan kepada anak-anaknya. Jadi jika ada seorang anak semasa orang tuanya hidup mungkin melakukan banyak kesalahan, merasa durhaka kepada kedua orang tuanya, ziarahilah kubur kedua orang tua. Mungkin itulah materi yang saya sampaikan tentang mengenai salah satu penyebab tertutupnya pintu rezeki. Kurang dan lebih